Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Arlin Yuniati Talan. Saya dari Stikom Uyarindo Kupang, NIM 18120014 kelas B. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan penyediaan cloud computing. Jadi perusahaan yang saya ambil itu adalah perusahaan Amazon. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan Amazon itu merupakan sebuah perusahaan yang sangat terkenal di dunia ini. Perusahaan Amazon juga tidak asing lagi bagi kita. Amazon adalah toko online, perusahaan toko online atau dikenal juga dengan bisnis online. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994 dan baru diluncurkan pada tahun 1995. Jadi sebelum adanya jadi sesudah ada sebelum ada jadi Amazon ini ada baru adanya toko Lazada, Tokopedia, Shopee, dan toko online lainnya. Ini adalah review dari perusahaan Amazon yang saya buat. Jadi kita masuk pada profil dari perusahaan Amazon itu sendiri. Jadi Amazon itu merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan berbasis online yang terbesar di dunia ini. Perusahaan yang berkantor di Amerika Serikat. Ini awal dulu perusahaan ini hanya menjual buku, namun sekarang lebih bervariasi hingga merambah CD, DVD, video download, streaming, MP3, software, video game elektronik, pemakaian, dan makanan, minuman, perhiasan, dan lain sebagainya. Jadi perusahaan ini juga berdiri pada pendiri dari perusahaan ini adalah Jeffrey Bezos. Perusahaan ini alamat perusahaan ini beralamat di Amerika Serikat. Visi dan misi dari perusahaan Amazon ini, pelanggan dapat temukan apapun yang mereka ingin dengan mudah melalui pembelian online dan harga yang rendah. Tujuan dari Amazon yaitu adalah tidak untuk menjadi toko buku terbesar di dunia, tapi toko serba ada terbesar di dunia. Amazon juga memiliki moto yaitu kerja keras, bersenang-senanglah, dan buatlah sejarah. Di perusahaan Amazon juga memiliki keunggulan yaitu merupakan perusahaan online pengecer produk media yang mendidik sekaligus menghibur. Selain keunggulan juga ada kelemahan. Kelemahan tersebut yaitu Amazon tergantung pada penyimpanan eksternal perusahaan untuk melaksanakan fungsi pengiriman antarmuka dengan pelanggan yang tak terkendali dapat mengakibatkan tingkat layanan dan potensi masalah biaya meningkat seperti transportasi, industri, dan kenaikan bahan bakar kendaraan meningkat, serta tentang perpajakan. Jadi itu adalah kelebihan dan kelemahan dari perusahaan Amazon.
Kita lihat lagi di bagian bawah wilayah-wilayah yang wilayah-wilayah atau lokalisasi toko Amazon, toko lokal Amazon. Ini dibedakan berdasarkan domain tingkat atas dan kode negara. Ini di sini kita lihat di Asia itu ada Cina, India, Jepang, Singapura, Turki, Arab, Prancis, Jerman. Oh, ini di Eropa ya. Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, Inggris, Amerika Timur, Kanada, Meksiko, Amerika Selatan, Australia, Brasil. Di bawahnya lagi Amazon juga memiliki beberapa layanan, yaitu layanan komputasi, layanan penyimpanan, layanan basis data, layanan jaringan, layanan aplikasi. Di sini ada layanan komputasi, cloud computing, yaitu mengenai layanan IaaS, PaaS, dan SaaS. Jadi ya, layanan IaaS yaitu infrastruktur as a service. Ini mengacu pada sumber daya infrastruktur berbasis cloud yang memanfaatkan teknologi virtualisasi untuk membantu organisasi membangun dan mengolah server. Ini ada contoh IaaS, Amazon Web Service, Microsoft Azure. Ini ada juga PaaS, yaitu Platform as a Service. PaaS mengacu pada layanan platform berbasis cloud yang memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan untuk aplikasi custom. Contoh-contoh dari PaaS yaitu Google App Engine, OpenShift. Kita masuk pada layanan SaaS, Software as a Service. SaaS mengacu pada perangkat lunak yang berbasis cloud yang di-host online oleh perusahaan dan bisa dibeli secara berlangganan dan dikirimkan melalui internet. Produk SaaS adalah salah satu layanan komputasi awan yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk membangun dan mengembangkan bisnis mereka. Karena mudah digunakan dan dikelola dan sangat skalabel karena tidak perlu diunduh dan dipasang di masing-masing perangkat untuk menyebarkannya ke seluruh tim atau perusahaan. Di sini contoh dari SaaS itu yaitu Jirga. Jirga adalah perangkat lunak manajemen proyek yang dikirim oleh Atlassian dan dapat dibeli secara berlangganan. Yang kedua itu Dropbox. Di bawahnya lagi kita masuk pada perkembangan perusahaan Amazon dari tahun ke tahun. Perjalanan perusahaan Amazon menjadi perusahaan bernilai USD 1 triliun. Jadi perusahaan ini pada awalnya itu mereka berjualan buku. Itu pada tahun bekerja pada
mereka berjualan buku itu pada tahun 1997, dan mereka pada tahun 1999 Amazon juga membuka pasar umum. Pada tahun 2003 Amazon meluncurkan bisnis baru yaitu web hosting. Pada tahun 2005 Jeff Bezos meluncurkan Amazon Prime. Pada tahun 2013 mengambil alih koran. Pada tahun 2018 membukukan keuntungan sebesar 10,1 USD dolar sampai tahun 2016. Jadi mencatat kerugian, keuntungan terbesar didapat dari Amazon Web, bukan dari dagang. Jadi di bawahnya lagi kita lihat laporan keuangan dari perusahaan Amazon itu, yaitu bisa dilihat sendiri. Ini September 2019, Maret 2020, Juni 2020. Ini meningkat. Jadi sekian dari review perusahaan dari yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.